Halo, apa kabar Anda semua? Saya Hefs Bruno Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda dan tentu saja masih bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini mau masuk bulan Ramadan tapi situasinya bukannya malah teduh tapi malah hangat bahkan heboh. Oh, ada apa? Ya, ini yang paling heboh ini di Pelni ini ada seorang komisaris itu dan kebetulan komisarisnya ini buzzer mengumumkan ada seorang pejabat di Pelni yang dicopot karena membuat pengajian dan yang didatangkan oleh itu adalah ustadz-ustadz yang radikal. Saya kemudian baca-baca siapa sih yang disebut radikal. Salah satunya itu adalah Kiai Khalil Nafis, ini ulama NU yang tapi saya kira ini bagian dari Bung Saidi dulu lah kalau soal BUMN. Tapi tetap saja ini menjadi menarik perhatian kita. Ada juga soal ini kalau bahasa media Presiden Jokowi membuat perpres untuk jadi semacam debt collector terhadap BLBI yang mau ditagih itu kayaknya gede 108 triliun. Itu berita-berita yang paling heboh menjelang Ramadan. Itu perpresnya keluarnya kapan? Tanggal ini kalau saya baca, ini kan baru di-mention oleh seperti biasa sahabat Anda yang mention di akun Twitternya gitu, Pak Mahfud MD nih. Coba jadi melalui Twitter ya hari ini dia sebutnya bahwa tanggal April. Jadi perpresnya udah tanggal April 2021 Presiden mengeluarkan bukan perpres, kepres. Isinya adalah Kepres nomor 6 tahun 2001 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Memang panjang sekali nih. Jadi benar kalau media menyebutnya debt collector BLBI gitu. Dan baru dicuitkan oleh Pak Mahfud MD pada hari ini tanggal 8 hari Jumat tanggal 8 April 2021. Oke, saya lihat bukan konsekuensi hukumnya tapi latar belakang politik dari kasus itu tuh. Dan kalau ada satgas yang dibentuk itu artinya ada urgensi itu, dan kita seolah-olah dihadapkan pada semacam disorientasi di dalam membaca isi dari kepres itu tuh. Karena kita baru saja tahu bahwa salah seorang yang bermasalah dengan BLBI, Samsun Nur Salim, itu ya sebetulnya dilepaskan dari tuntutan hukum tuh. Jadi orang menganggap loh setelah kasus BLBI Samsun Nur Salim dilepaskan, kenapa sekarang muncul satgas untuk menagih gitu. Sebetulnya secara time series peristiwa lepasnya Samsun Nur Salim kemudian diikuti oleh kepres satgas ini. Tapi saya menganggap secara politik kepres ini sebetulnya sudah disiapkan lebih dahulu, baru peristiwa pembebasan tuh. Jadi memang di dalam kecurigaan akademis saya ada upaya untuk melepaskan Samsun Nur Salim. Pasti bukan karena aspek hukumnya, tapi karena aspek kekuasaan yang besar. Jadi dari awal memang mau dicari-cari atau mau diusut ulang mereka yang membandel soal BLB yang terus-menerus jadi beban anggaran negara karena ada di situ terus, negara harus bayar terus, sehingga banyak yang panik gitu. Kalau semuanya diambil itu berarti akan terbongkar konglomerat-konglomerat tertentu yang memang dekat dengan kekuasaan. Maka dicarilah akal gitu. Oke, kita akan sapu semua, tapi untuk beberapa harus dipastikan tidak akan terjaring gitu. Jadi dibuat jaring yang bagian kanannya bolongnya gede ya, sehingga ikan besar itu justru lolos dulu, baru ikan-ikan kecil ini ditangkap itu oleh satgas BLBI ini, atau apa istilahnya, debt collector BLBI. Jadi terpaksa kita mesti berpikir begitu, karena kita nggak punya keyakinan lagi hubungan apa soal yang dulu bermasalah di zamannya Megawati, kemudian dibuatkan pemaafan melalui release and discharge, lalu tiba-tiba Samsun Nur Salim, salah satu ikan besar, lolos, lalu tiba-tiba ada jaring dipasang gitu. Lo ikannya udah lolos, kenapa jaringnya baru dipasang gitu kan? Jadi kira-kira begitu cara berpikirnya tuh. Tapi saya tetap menghargai upaya itu tentu. Walaupun orang menganggap bahwa
ada diskriminasi tuh. Nah, soal ini yang akan kita lihat nanti bagaimana misalnya media menginvestigasi lalu wawancara macam-macam orang yang terlibat. Yang sebetulnya juga yang mau diambil apalagi gitu. Dulu udah dicoba dengan cara namanya itu tax amnesty, kan itu sebetulnya idenya sama juga tuh, kan tax amnesty kan mereka juga tuh, dia juga yang gagal sebetulnya. Sekarang mau diulangi dengan cara yang lebih seolah-olah dikejar gitu. Lo apa kurangnya dulu negara mengejar tuh, Sri Mulyani setiap hari ngomong itu juga debt collector negara kan. Dan Sri Mulyani harus pulang ke Indonesia untuk diangkat jadi Menteri Keuangan agar supaya bisa melakukan itu tuh. Kan itu dilakukan setelah Menteri Sri Mulyani balik untuk memimpin kabinet. Itu pun gagal, mungkin 10% yang berhasil tuh. Jadi kita mau tahu jangan-jangan aset itu udah berubah jadi investasi di tempat-tempat di luar negeri yang diselundupkan melalui berbagai macam pemutihan keuangan atau money laundering tuh. Jangan-jangan sebagian besar sebetulnya juga udah ditanamkan di dalam kroni-kroni kekuasaan hari ini. Jangan-jangan sebagian besar dari dana-dana itu juga sudah diijonkan untuk 2024. Atau memang kekuasaan ingin mengumpulkan dana-dana itu, berapa 108 triliun, untuk membiayai pemilu 2024. Jadi seluruh kecurigaan kita ada di situ. Nah, kita sebetulnya pahamlah soal-soal begituan tuh. Lepaskan dulu yang sana, yang gede, karena yang gede udah store duluan, yang kecil-kecil baru diancam supaya nyetor lagi tuh. Kira-kira begitu gambaran detektif FNN. Ya, nah, kalau kita lihat perpresnya ini kan, jadi ini kayak semacam urusannya jadi perdata. Sementara kemarin yang pidana saja tidak berhasil, dan kita tahu kan sengketa perdata itu, waduh, makan waktu yang nggak panjang. Jadi kalau kita sebut bisa jadi kepres basa-basi, nggak salah juga dong. Ya memang ini kepres basa-basi, karena kan dibombardir dulu ke pers, bahkan dibikin agak dramatis. Harus melalui Twitternya Menko Polhukam. Ya pakai aja pengacara biasa kan kalau soal perdata kan. Ditagih aja, bahkan bisa ditagih diam-diam, bisa negosiasi kok. Kan ini urusan perdata loh. Bagian perdata dari kasus itu tuh, soal aset, jaminan aset segala macam tuh. Tapi terlihat bahwa ini mau dipublikasi supaya jadi heboh, seolah-olah pemerintah sekarang sudah pro rakyat tuh. Kan ini kontrasnya begitu kan. Ini kan konglomerat ini yang mau dikejar. Lalu rakyat gembira tuh. Wah, hebat betul presiden. Sekarang mau uber-uber para pengemplang itu tuh. Tapi di belakang itu juga timbul kecurigaan, jangan-jangan ada nego nanti tuh. Karena ini perkara perdata itu kan prinsipnya pacta sunt servanda. Perjanjian harus dipenuhi itu. Tetapi di dalam prinsip perdata setelah pacta sunt servanda ada prinsip lain tuh, rebus sixtantibus. Nah, saya mulai kuliah lagi nih. Rebus sixtantibus artinya hal-hal yang dulu diperjanjikan masih seperti itu. Jadi sekarang mungkin udah berubah segala macam tuh, nilai tukar segala macam. Tapi oke lah, itu soal-soal yang saya anggap justru diucapkan dengan gagah berani sebagai headline sehingga timbul opini bahwa pemerintah betul-betul sekarang pro rakyat dan akan mengejar kapitalis itu. Kan itu sensasi politiknya. Ya. Oke, memang sampai sekarang ini reaksi terhadap pembebasan Samsul Nur Salim, meskipun kemudian dengan retorika bermacam-macam dari KPK, tetap tidak memuaskan masyarakat. Hari ini misalnya, saya lihat BEM, kelompok mahasiswa BEM seluruh Indonesia yang selama ini juga diam, tiba-tiba juga turun lagi ke KPK. Artinya sebenarnya tiba-tiba ketika masyarakat sedang protes besar, kemudian muncul pengumuman dari Pak Mahfud. Orang kan lagi-lagi, aduh ini dikasih permen lagi nih, yang dalam bahasa Anda tadi permen eceran gitu ya, bukan permen atau permen pengembalian itu. Ya itu disogok isu lagi kan. Tapi saya menganggap bahwa gerakan mahasiswa memang sedang belajar untuk melihat arah dari kasus-kasus semacam ini. Tentu ada yang dorong mahasiswa, oke, demo, nanti setelah demo balik lagi kita konsolidasi lagi itu. Ada juga mahasiswa yang selalu melapor ke istana itu karena soal-soal pragmatis itu. Tapi saya selalu menganggap bahwa oke, itu hal yang biasa dalam sejarah gerakan mahasiswa yang dungu dan yang bajingan juga banyak. Tetapi banyak betul mahasiswa yang juga berupaya untuk hati-hati.
karena demo itu juga bisa dalam upaya untuk pencitraan balik pemerintah tuh. Nah, bagian-bagian ini yang saya anggap malam ini masih rapat di kantor-kantor BEM dan berupaya untuk bikin gerakan yang lebih masif dan lebih terarah. Karena mereka akhirnya tahu permainan politik semacam itu. Tentu mereka baca laporan Tempo dan potensi beberapa ketua partai atau kron yang terlibat dengan ketua partai untuk dipanggil KPK tuh. Jadi potensinya ada. Saya anggap oke lah, ini baru pemanasan tuh. Nah, sangat mungkin nanti ada yang melaporkan lagi bahwa gerakan mahasiswa yang betul-betul orisinil untuk mempersoalkan BLBI ini ditunggangi oleh ustadz-ustadz radikal. Nah, akan ada komisaris yang melaporkan ini lagi nih. Kira-kira begitu. Oke. Nah, kalau kita ngomong BLBI ini kan, Bung Rocky tidak lepas dari Ibu Mega sebenarnya. Saya tadi tiba-tiba jadi terpikir, apa ada masalah apa nih kok tiba-tiba istana ngomongin dia, apa juga semacam kirim sinyal juga atau apa nih sebenarnya gitu. Ya, itu selalu menduakan ya. Mungkin Ibu Mega juga malam ini baca dengan bingung, loh ini apaan lagi nih, kemarin seolah-olah secara tanda petik kepentingan gue udah dipahami, sekarang kok tiba-tiba ada semacam ancaman kecil lagi nih. Jadi terlihat bahwa ganggu-mengganggu ini justru berlangsung di istana. Yang dulu kita sebut teori saling amputasi itu tuh. Sehingga publik selalu melihat bagian yang tersembunyi dari permainan isu ini. Jadi publik nggak menganggap bahwa Twitternya Pak Mahfud MD itu betul-betul ingin memberitakan. Justru ingin mengacaukan nih, ingin membombardemen seorang tokoh dengan ancaman-ancaman kecil lewat Twitter kan, ini soalnya sih. Jadi tetap persekongkolan antara bisnis dan politik itu satu-satunya rumus untuk membaca kepentingan istana tuh. Nah, kita nggak boleh tertipu dengan kekonyolan semacam itu, Hersu. Nah, mumpung ngomong istana, ini menarik juga karena tadi pagi saya membaca sejumlah media melaporkan bahwa kemungkinan Muldoko mundur gitu. Kenapa? Karena mereka tiba-tiba mendapat undangan untuk jumpa pers bersama Muldoko. Tapi ternyata begitu sampai di istana, Pak Muldoko ternyata tidak bicara soal pengunduran diri, tapi bicara soal Taman Mini. Jadi kalau saya bayangkan kalau dengan gaya bahasa kita sering bilang Muldoko mundur, tapi bohong gitu. Yang menarik buat saya, kenapa kemudian setiap kali ada dengan urusan dengan Muldoko, media mengkaitkan dengan Demokrat dan mengkaitkan dengan kemunduran dia dari KSP. Ini menurut saya yang lebih menarik, dan ketika soal itu ditanyakan pada Pak Muldoko, ini pertanyaan primitif. Urusan KSP. Ya. Saya udah jadi kasihan aja nih lihat Pak Muldoko karena nggak ada kepastian pada beliau gitu kan. Seolah-olah dia dijadikan umpan sekarang oleh pemerintah, oleh istana untuk mengukur reaksi publik tuh. Jadi tarik ulur yang akhirnya juga akan diberhentikan. Saya duganya nih Pak Muldoko akhirnya jadi tempat untuk menguji opini publik. Karena bagaimanapun istana melihat bahwa perubahan politik tidak seperti yang mereka bayangkan, bahwa reaksi publik besar sekali itu. Dianggap bahwa reaksi publik mungkin akan ya udah memang kepartaian kita silahkan kudeta segala macam. Tapi kemudian opini dunia juga berkembang. Dan pesan-pesan terselubung itu melalui mungkin petugas-petugas intelijen asing mulai melihat keadaan Indonesia yang berbahaya karena stabilitas sebetulnya palsu, karena simbol-simbol demokrasi mulai tidak berfungsi lagi, dan analisa intelijen asing selalu berbasis pada riset dari pemerhati Indonesia dalam negeri maupun luar negeri. Jadi satu kompleks yang juga menyebabkan kita mulai ada di dalam keadaan untuk memikirkan dalam jangka pendek satu gempa bumi politik bisa betul-betul menyebabkan fondasi-fondasi kekuasaan itu retak tuh. Nah, Pak Muldoko ada di situ tuh. Dia bisa menjadi faktor untuk meretakkan fondasi kekuasaan. Karena kasus ini akan dipelihara terus dalam upaya untuk menguji seberapa
kan seringkali dianggap rakyat udah lupa kalau sudah selesai kasusnya lupa. Tapi saya lihat Demokrat justru memainkan kasus ini terus-menerus dan berupaya untuk headline terus kan. Dan itu meresahkan istana sebetulnya. Jadi ada juga bukan kecerdasan, kecerdikan dari politisi Demokrat. Nah, Muldoko sebetulnya nunggu. Iya kalau mau final ya final aja. Tapi ini injury time diperpanjang terus untuk dapat. Nah, saya termasuk yang tadinya sedikit percaya bahwa akan ada pengunduran diri Pak Muldoko. Kenapa? Karena momentumnya pas. Kan baru saja DPR mengesahkan permintaan dari pemerintah untuk mengajukan nomenklatur kabinet. Kan akan dibentuk Kementerian Investasi dan kemudian Kementerian Ristek itu dilebur dengan Kementerian Mendikbud. Jadi kan ini akan ada momentum reshuffle gitu. Jadi saya tadi menduga begitu ketika teman-teman media memang juga cukup serius membuat beritanya nih, kemungkinan besar Muldoko mundur gitu karena diundang di bawah pers. Tapi ternyata mundur tapi bohong. Iya, saya justru berpikir yang mau diganti kepala BIN gitu karena isunya juga begitu sekarang. Dan mungkin juga itu soal ya karena udah masanya segala macam. Jadi mungkin itu ada agenda tapi nanti 2-3 hari lagi tuh. Tapi udah ada biasanya gimmick udah jalan kan. Oh nanti siapa ini tukar tempat mungkin atau macam-macam kan. Yang penting publik dapat tontonan dan usaha kekuasaan untuk menyembunyikan sesuatu yang faktual tidak lagi dianggap serius oleh publik. Publik cuma anggap oh ya gitu deh. Kalau gitu ya tunggu aja berikutnya. Jadi kemampuan istana untuk membaca reaksi publik itu makin lama makin dangkal. Sehingga terus-menerus Pak Mahfud memakai Twitternya seolah-olah ini adalah berita penting segala macam dan publik anggap ya suka-suka lo dah. Jadi selama kekuasaan hari ini tidak mampu untuk menghidupkan kesetaraan atau keakraban berwarga negara, maka orang akan curiga bahwa apapun yang diucapkan istana itu adalah apa tadi istilahnya, tapi bohong, ya benar tapi bohong sebagai berita, gitu aja. Ya. Tapi sebaliknya mulai di situ. Justru kebalikan sekarang kalau tadi ada menyatakan bahwa istana mencoba membaca publik, tapi yang terjadi justru sekarang publik lebih pandai. Publik udah cepat membaca. Gitu. Oh. Sip. Thank you, Rocky. Hebat, FNN berjaya.